Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, ke-11 BRIS. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 7.263, terkoreksi cukup dalam 0,69%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 7,2 triliun. Sangat sepi, turunannya dalam ya, 0,7% ke 7.262. Langsung saja ke IHSG. Ternyata dibuang dulu IHSG, ya udahlah ya. Ada potensi kemana? Ke arah 7.200, uji lagi. Mungkin nggak jebol. Mudah-mudahan jangan. Kalau kondisi seperti ini, kalau melihat tadi Big Bang-nya cukup oke. Cuman saya nggak tahu nih saham-saham apa aja yang dikoreksi dalam ya. Nanti lah Bapak Ibu lihat ya, apa aja saham yang terkoreksi dalam. Tapi sepertinya Big Bang kuat tadi. Jadi aman nggak? Masih aman. Ya. Pokoknya selama nggak jebol 7170, 7180 aman. Kemungkinan besar ngebes karena mendekati akhir bulan dan juga biasanya rilis laporan keuangan ya sampai nanti Agustus. Nah, itu tetap ada momentum untuk dia breakout 7.350-nya. Jadi mungkin besok turun ya 1-2 hari lagi turun mungkin ya. Kamis Jumat. Nah, minggu depan tuh kan mendekati awal bulan. Nah, baru mungkin digas. Jadi saat ini lebih ke ya Bapak Ibu kalau lihat sahamnya masih nanggung, harganya wait and see. Buy on support menurut saya menarik sekarang. Kenapa? Kemungkinan besar masih saham-saham sideways. Jadi jangan beli saat ini, buy on breakout. Kecuali saham-saham yang bisa di scalping ODT fast trade. Seperti hari ini grup Bornet Trader dapat di blast ya. Di scalping tadi buy on breakout 230. Kalau di grup swing sudah saya infokan 2 hari yang lalu beli di 228 apa 230 apa ya. 226 230 dan floating profit 6% lebih ya, tadi lumayan bungkus. Jadi seperti itu ya. Dalam kondisi seperti ini saat IHSG-nya juga masih turun ya, ada aja peluang. Walaupun ada beberapa saham yang belum naik juga, tapi karena di grup Bornet Trader itu beli nawar ya. 2 hari 3 hari ke belakang saya suruh beli nawar ya. Jadi sekarang masih di area beli. Jadi belum naik, belum turun juga, jadi masih ada menunggu ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu dalam. Besok koreksi, kalaupun ada koreksi habis itu kembali rebound ya. Mudah-mudahan besok dan lusa terakhir koreksinya, Jumat dan Senin sudah rebound lagi untuk IHSG. Itu aja gambarnya. Tapi kalau misalnya sampai 7040 terlalu dalam ya. Tapi jadi bisa berbentuk pola inverted and shoulder ya. Itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 5.100 menguat 0,99%. Langsung saja ke tekniknya BBNI. Nah ini masih sideways. Dia mantul dari 5.000. Lumayan kan? 5.000 ke 5.100 itu 2%. Jadi saat ini ya masih sideways. Besok gimana? Kalau besok IHSG koreksi tipis. Dia sepertinya nggak akan jebol 5.000 atau toleransi 4.900. Masih aman. Target saya BBNI tetap akan mengarah 5.300, 5.400 di Agustus. Tapi mungkin 1-2 hari ke depan mungkin masih sideways. Jadi minggu depan baru digas. Mudah-mudahan seperti itu skenario pergerakannya untuk BBNI. Ya, jadi kalau mau beli BBNI ya 5.000 ke bawah. Sampai 4.800 itu juga sebenarnya masih bisa lah untuk BBNI. Itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang hari ini cukup dalam, terkoreksinya 2,26% ke harga 6.475. Langsung saja ke tekniknya, open gap down. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia koreksi dengan follow volume. Jadi nggak masalah. Kesempatan ambil. Kalau besok koreksi lagi ambil. Karena kalau saya lihat BMRI terkonfirmasi breakout. Jadi kalaupun ternyata gagal dia di atas 6.500, dia akan ke arah 6.350-an, yaitu kesempatan Bapak Ibu beli. Dan tetap minggu depannya arahnya kembali rebound ya. Masalah open gap down ini biasa nih Bapak Ibu perhatikan. Dia saat naik juga sering open gap down terus turun.
naik lagi turun. Nah, tapi trennya masih bagus lah. Pokoknya selama di atas 6.200 tuh masih aman BMRI. Kalau bisa dikasih harga di bawah 6.400 tuh menarik untuk beli. Kalau dikasih di bawah, mudah-mudahan dikasih. Ya, saya akan incar juga nih BMRI kalau di bawah 6.400. Karena standarnya harusnya 6.250, 6.300 tuh dijaga BMRI. Ya, aman gak? Harusnya masih aman karena dia sudah mematahkan tren downtrend, dan ya biasanya Juli Agustus nih kan saham-saham hijau. Jadi ada potensi hijau lah BMRI. Coba lihat time frame bulanan. Time frame bulanannya wah, dia naik 5% ya bulan Juli. Wah, lumayan. Jadi saat ini ya masih ada peluang untuk naik lagi untuk BMRI. Itu aja. Lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.780, terkoreksi 0,2%. Langsung saja katanya BBRI sideways. Untuk turun sepertinya nggak terlalu dalam lagi, palingan maksimal 2%-an, 2,5% maksimal, dan ya nggak nyampein 4.600 lah koreksinya. Ini dia sideways untuk membentuk shoulder sebelahnya, dan tetap pandangan saya dia akan menembus 5.000-nya di Agustus. Kalau nggak minggu depan mudah-mudahan ya bisa, atau 1-2 hari ke depan kan bisa terjadi kalau nanti ISG-nya tiba-tiba balik ke arah. Ya, pokoknya BBRI masih aman di atas 4.600. Boleh di hold, kalau mau pakai stop loss boleh. Kalaupun nggak pakai stop loss tinggal average down dan sabar tunggu sampai akhir tahun. Harga sekarang harga ideal. Pokoknya BBRI di bawah 5.000 tuh harga ideal untuk Bapak Ibu hold sampai akhir tahun. Minimal berapa sih? Minimal kalau pandangan saya 10% tuh potensi dapat ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pertumbuhan portfolio cuma 10% satu sahamnya, bisa jadi salah satu pilihan BBRI. Tapi ini disclaimer, silakan dianalisa kembali ya. Masih oke nggak? Harusnya masih oke untuk BBRI. Itu aja. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.075, terkoreksi 0,9%. BBCA masih sideways. Kalau BBCA nawar, siapa tahu dikasih besok turun 1% atau maksimal 2%. Kalau pandangan saya nggak lebih dari 2% deh koreksinya. Kalaupun koreksi besok Kamis dan Jumat. Tetap pandangan saya BBCA akan uji all time high-nya 10.400, 10.500-nya di Agustus. Ya, pokoknya pakai supportnya 9.000, pakai 9.800 saja nih. Kalau Bapak Ibu mau toleransi 9.800 boleh. Nih, tapi mestinya sih nggak turun dari 9.900 kalau pandangan saya ya, maksimal 9.800. Kalaupun 9.800 2,5% kan? 2,5% enggak? Udahlah, itu dapat kemungkinan besar juga. BBCA ini masih sideways ya. Jadi kalau 2 hari ke depan turun ya kesempatan, karena dia akan naik lagi uji 10.200 dan 10.400. Ini sideways, double top enggak nanti terjadi? Kecil kemungkinan ya. Karena ISG ada cenderungan arahnya masih akan ke atas, menguji all time high-nya. Untuk BBCA masih menarik. Jadi kalau ada koreksi 1-2% malah kesempatan Bapak Ibu beli. Kalau mau buy on weakness, buy on support. Disclaimer, dianalisa kembali. Itu aja untuk BBCA. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.355, terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke tekniknya BBTN. Nah, BBTN aja melawan kan, sempat memang turun tapi kemudian ditahan. Ya, ini level psikologis. 1.350 tuh level psikologis. Kalau misalnya besok koreksi ya udah 1.300 dulu. Tapi apakah jebol? Enggak. Kemungkinan enggak jebol, tapi ya dia akan sideways. Sideways-nya range-nya cukup lebar. Kalau misalnya turun ya Bapak Ibu average down aja. Lumayan tuh 7% dari support ke resisten. Jadi average down aja. Kalau misalnya ini kan candle-nya doji, mestinya candle doji ini ada candle hijau besok. Kalau memang flow-nya bagus, ISG aman, BBTN bisa rebound besok ya, kembali akan uji area 1.380 1.400 tuh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebeli di area 1.355, koreksi average down aja. Tapi disclaimer ya, kalau mau pakai stop loss silakan, kalaupun mau pakai average down silakan. Kalau pandangan saya ya tetap kemungkinan besar BBTN kalaupun koreksi 2 hari ke depan tetap akan mantul di 1.300 supportnya dan akan sideways sebelum nanti gas lagi ke atas tembus 1.400. Peluang besar tetap BBTN tembus 1.400-nya. Mudah-mudahan di Agustus. Itu ya untuk BBTN. Lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2.590 sama harga penutupan hari sebelumnya. BDMN juga cukup oke, cuman ya belum ada flow lah, belum kuat. Cuman hari ini apa sih yang penekan ISG? Coba saya cek dulu RT bisnis ya. Penekan ISG ini nggak mungkin kan? Oh ini ya.
Saham-saham consumer good, SMSV buka, Elsa turun dalam, TLKM penekannya juga, Arto turun dalam. Ya, Ian KP turun dalam, ESA, Brand yang jadi penekan juga ya. BMRI jadi penekan juga, MAPI. Ya, wajar. Tapi BDMN aman. Pokoknya di atas 2570 aman. Apalagi candlenya doji. Kalau saya lihat tetap ada peluang rebound. Targetnya kalau dia tembus 2640 minggu ini atau minggu depan, Agustus 3000. Potensi upside 10% kalau saya lihat. Tapi disclaimer ya, Agustus tuh bisa sebulan. Dan Bapak Ibu kalau nekat beli ya sekarang, jangan nunggu hijau. Kalau mau nunggu di hijau lebih konfirmasi, misalnya sistem tradingnya saya tuh biasa buy on breakout, nggak ada tuh beli buy on support. Kenapa? Karena saya lebih menunggu konfirmasi. Ya silahkan beli atas, yang penting bagaimana strategi Bapak Ibu. Boleh nggak sih beli buy on breakout? Boleh. Contohnya seperti di grup Bornet Trader hari itu beli Blast itu di 230, pas dia tembus gas langsung kami beli sampai 244, kan lumayan 14 poin tuh. 14 poin 16%, 6%-an tadi. Ya, seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar gimana cara buy on breakout, lihat bid over, lihat chart, lihat indikasi yang lain yang saya gunakan, itu Bapak Ibu bisa join di kelas scalping di tanggal 11 Agustus minggu-minggu depan. Itu ada live Zoom, dan kalaupun Bapak Ibu daftar sekarang itu langsung saya bantu cari profit di grup ya. Dan beberapa yang sudah join untuk di Agustus sudah setiap hari dapat aja profit tipis. Ya lumayan lah. Ya, untuk ganti-ganti uang belajar, uang pendaftaran. Kalau tertarik, link tree di bio Instagram, di link deskripsi ada. Pilih kelas scalping. Ya, jadi BDMN kalau beli sekarang itu yang penting sabar, risknya nggak nyampe 2%. Ya udahlah 2% out aja lah. Ya, 2537 buang. Kalau mau hot sampai 2450 juga sebenarnya nggak masalah. Karena BDMN sudah di bawah. Terlalu dalam juga, sudah turun dari atas kan. Jadi ya saatnya bangkit lah. Tapi kalau mau bangkit sekarang, ya sekarang bangkitnya, jangan sampai jebol 2550. Ini kan dia di persimpangan trendline downtrend dan trendline uptrend. Nah, ini di persimpangan harus rebound. Kalau misalnya Senin atau Selasa minggu depan udah tembus 2650, ya sangat mungkin 2800 sampai 3000 untuk BDMN. Itu aja. Lanjut. Ada Arto yang cukup dalam, hari ini terkoreksi 3,16% ke harga 2450. Arto tadi dipancing naik sebentar terus dibantai turun ya. Saya lihat sisi 2 diguyur dan sebenarnya masih bagus. Ya, sampai 2400 atau 2370 itu masih aman. Ya wajar aja. Apakah ini koreksi buangan dan ternyata turun? Belum pasti. Kita lihatlah. Kita lihat nanti sore bagaimana kondisi broker summary-nya. Kalau broker summary-nya cukup oke, ada akumulasi, ya buangan biasa hari ini nih harusnya. Cuman volumenya cukup besar. Tapi kalau pandangan saya ini volume dia mencoba naik. Tapi sayangnya memang sesi 2 diguyur. Nggak tahu kenapa nih. Apakah ada T+2 margin atau apa? Tiba-tiba ada yang buang barang. Kita lihat siapa nanti yang buang barang. Di sesi 2 tuh ada buangan saya lihat. Dalam beberapa menit tuh turun dalam dia dari 2650. Jadi saat ini Arto sebenarnya masih bagus. Kita lihat dulu wait and see besok. Lihat ya. Kalaupun yang sudah kebeli hold aja dulu. Belum pasti turun. Kita lihat dulu besok untuk Arto. Ya, itu aja untuk Arto ya. Masih aman lah di atas 2400 atau toleransinya 2360. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1150. Terkoreksi 1,28%. Saya ada BTPS nih beli di 1180. Waduh, floating loss 3% nih. Ya, karena saya memilih BTPS saat ini ya agak rawan. Kalau besok nggak rebound sih rawan. Terlalu dalam turunannya. Ya, memang kalaupun sampai 1100 tuh masih oke lah Bapak Ibu hot. Kenapa masih oke? Kalau mau pakai average down masih bisa. Karena dia kemungkinan besar menguji trendline downtrendnya ini. Dan mungkin 1-2 hari, ya itu gambarnya kalau ISG 1-2 hari koreksi. Nah ini koreksi 1-2 hari, habis itu lihat Senin Selasa kalau mulai ada perlawanan, mulai rebound, nah menarik ya, kita lihat aja dulu untuk BTPS. Tapi kalau mau aman besok rebound aja lah, jangan sampai turun terlalu dalam kalau dia turun untuk BTPS itu. Lanjut, ada NISP yang ditutup di harga 1280 terkoreksi 0,7%.
Langsung saja ke teknikalnya. NISP saat ini masih bagus. Doji juga hari ini kan keterlaluan sih kalau turun, cuman ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Tapi kalau pandangan saya dia bertahan. Ada potensi tetap rebound besok ya. Kita lihat aja besok. Memang MACD dead cross mengarah ke bawah, tapi ya masih batas toleransi lah. Kalaupun misalnya ada kebeli, Bapak Ibu mau jual besok turun 2%, misalnya beli di 1280, turun 2%, buang aja dulu. Kalau mau ya untuk BTPS. Kalau mau di hot, mau Eversdown bisa Eversdown kalau di 1200. Itu aja caranya NISP. Lanjut. Ada BNGA yang ditutup di harga 1790, terkoreksi 0,55%. Langsung saja ke teknikalnya, ini saya perbesar. BNGA sideways. Yang penting BNGA nggak jebol 1780 aman. Minggu ini kita lihat 2 hari ke depan. Mudah-mudahan kalau memang ISG-nya bertahan, BNGA 1-2 hari ke depan itu bisa ditarik naik atau kena buang. Kalau kena buang ya udahlah gagal. Pokoknya pakai supportnya 1170. Jebol itu ya buang. Ya kalau harga sekarang berarti 1,5-2% lah. Kondisi sekarang ya 2% tuh udah ideal untuk stop loss. Mending stop loss dulu. Tapi boleh nggak sih saya simpan? Saya nggak rela stop loss nih. BNGA kalau Bapak Ibu mau simpan silahkan. Sabar aja boleh pakai Eversdown. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, nggak mau rugi-rugi waktu ya stop loss dulu kalau dia jebol 1170 untuk BNGA. Lanjut saham terakhir ada Breeze yang ditutup di harga 2500, terkoreksi 1,18%. Breeze masih di area beli. Kalau Bapak Ibu ikutan di grup Borneo Trader tuh, ini area beli Borneo Trader 2500 sampai 2540. Ya, saya suruh nawar aja beli dulu. Jadi sekarang selama di atas 2450 masih aman. False break enggak nih? Belum pasti. Ini masih sideways. Kemarin dia sempat breakout cuman gagal ya. Hari ini koreksinya belum kecil. Kalau saya lihat besok harusnya rebound. Kalau market mendukung besok rebound. Atau kalau enggak candlenya tuh doji turun ke 2450. Kalau turun nggak lebih dari 2% ya. Kalau dia turun lebih dari 2% apalagi 4% ya udah lemah kalau menurut saya. Kalau menurut saya besok Breeze tuh cuma 2% kalaupun turun. Terus ada yang melawan di bawah. Jadi candlenya kemungkinan besar ada ekor. Mudah-mudahan seperti itu skenario-nya kalau benar. Apalagi kalau besok hijau, sangat mungkin 2800 Agustus. Ya, kita lihat nanti untuk Breeze. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.